Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Tetap semangat. Ya, pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang operasi hitung pecahan. Masih tentang operasi hitung pecahan ya, Nak ya. Pada pelajaran sebelumnya, Ibu telah menjelaskan tentang penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, dan pembagian pecahan. Yang terakhir, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang perbandingan, yaitu akhir dari bab 1. Sebelum kita mulai, jangan lupa terlebih dahulu kalian berdoa. Ya. Kemudian kalian coba perhatikan semua fokus yang akan Ibu terangkan hari ini, ya. Yang pertama adalah penjumlahan pecahan, sudah kita bahas. Yang kedua adalah pengurangan pecahan, sudah kita bahas. Yang ketiga perkalian pecahan juga sudah kita pelajari. Yang keempat pembagian pecahan sudah kita pelajari. Sekarang adalah tentang perbandingan, ya. Nah, di sini Ibu akan mengulang sedikit supaya kalian ingat, ya, tentang penjumlahan pecahan. Ya, penjumlahan pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, apa yang dimaksud pembilang? Ibu ulang ya. Pembilang itu yang di atas, ya. Sedangkan yang penyebut adalah yang di bawah. Nah, bila suatu pecahan akan dijumlah, itu disamakan dulu penyebutnya, ya. Nah, yang kedua adalah pengurangan pecahan. Nah, pengurangan pecahan itu juga terdiri dari pembilang dan penyebut. Pada penjumlahan pecahan, penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Nah, di pengurangan pecahan disamakan juga penyebutnya. Tuh contohnya, ini misalnya A, B. Ini anggap aja suatu angka, ya, angka yang berbeda. Nah, di bawahnya itu harus disamakan. Ya, jadi disamakan penyebutnya. Dan pengurangan pun juga begitu. D sama E itu beda angkanya. Nah, tapi penyebutnya itu harus disamakan. Ya. Kemudian Ibu ulang lagi tentang perkalian pecahan. Nah, di perkalian pecahan, lihat nak, itu pembilang dan penyebut dikali pembilang dan penyebut. Nah, jadi yang di atas tuh pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut, itu tidak usah disamakan penyebutnya yang bawah, tapi langsung dikalikan. Jadi G dikali H dan K dikali L. Jadi langsung pembilang dikali pembilang, penyebut dan dikali penyebut. Nah, itu nanti akan menghasilkan perkalian pecahan. Yang keempat adalah pembagian pecahan. Dalam pembagian pecahan, ya, terdiri sama, ada pembilang dan penyebut. Nah, pembilang penyebut dibagi pembilang dan penyebut. Nah, pada pembagian pecahan, pembilang dan penyebut pertama itu tetap, ya, angkanya. Sedangkan pada yang dibagi itu dibalik, ditukar. Yang tadinya dia pembilang di atas tuh, ya, tandanya pun diganti. Yang tadinya dibagi menjadi dikali. Yang tadinya di atas dia pembilang itu ditaruh di bawah pembilangnya. Nah, penyebutnya ditaruh di atas. Nah, lihat nih, misalnya ini angka. Ibu anggap aja M sama N, P sama R. Nah, M sama P itu tetap, ya. M sama P itu tetap. Nah, tapi yang berubah itu N sama R. Jadi yang tadinya N-nya di atas jadi di bawah. Yang R-nya di bawah menjadi di atas. Nah, dilihat. Jadi ditukar pembilang dan penyebutnya. Ditukar maksudnya dibalik, ya. Yang tadinya pembilangnya di atas menjadi di bawah. Yang tadinya penyebutnya di bawah menjadi di atas. Nah, itulah tentang pecahan. Nah, yang terakhir, Ibu akan hari ini menjelaskan tentang perbandingan, ya. Perbandingan adalah, lihat nak, nih, perbandingan antara bilangan cacah A dan B ditulis dalam bentuk berikut. Nih, perbandingan itu A per B atau A
banding B atau A bagi B. Nah, dengan A dan B merupakan bilangan asli. Nah, ini jadi angka A dan B itu bilangan asli. Nah, di sini ada tertulis bilangan cacah dan bilangan asli. Apa itu, Bu, bilangan cacah dan bilangan asli? Nah, di sini akan Ibu jelaskan. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Jadi bilangan cacah itu positif, tapi dimulai dari 0. Nah, sedangkan bilangan asli adalah himpunan bilangan bulat positif yang bukan 0, dimulai dari bilangan 1 ke atas. Nah, kalau cacah dari 0 positif, sedangkan kalau bilangan asli dari 1. Nah, dia juga positif, jadi bukan negatif, ya. Kemudian di sini Ibu beri contoh tentang soal perbandingan. Lihat. Umur ayah 48 tahun, sedangkan umur ibu 42 tahun. Berapakah perbandingan umur ayah dengan umur ibu? Lihat nih, lihat jawabannya. Umur ayah nih 48 tahun dibagi 2 sama dengan 24. Umur ibu 42 tahun dibagi 2 sama dengan 21. Dari mana, Bu, 2 ini? Nah, dilihat, kita cari angka yang sama yang bisa dibagi dengan 2 yang di atas ini. Bilangan yang 2 di atas nih, 48 tahun. Bisa dibagi 2, bisa 24. 42 tahun dibagi 2, bisa 21. Jadi dibagi dari bilangan yang paling kecil dulu. Ya, jadi perbandingannya umur ayah nih 24, umur ibu 21. Tetapi dilihat lagi. Jadi perbandingan umur ayah dan ibu adalah 24 dibanding 21. Tapi masih bisa disederhanakan lagi. Lihat nih. Masih bisa dibagi lagi. Nah, 24 dibagi 3 sama dengan 8. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Jadi perbandingannya 8 banding 7. Karena 8 sama 7 udah tidak bisa dibagi lagi, tidak ada bilangan. Ini masa bisa dibagi 7? Nggak bisa. Ini dibagi 8? Nggak bisa. Jadi perbandingan umur ayah dan ibu adalah 8 banding 7. Nah, sekarang di sini ibu akan menjelaskan selain perbandingan, ini ada juga perbandingan digunakan pada penghitungan suhu. Biasanya kita menggunakan termometer. Nah, alat pengukur suhu adalah termometer dengan satuan Celcius, akan tetapi ada satuan suhu lainnya yaitu Reaumur dan Fahrenheit. Nah, lihat. Perbandingan ketiga satuan suhu tersebut adalah sebagai berikut. Lihat, Celcius. Ini sudah rumusnya ya, ya, perbandingan. Celcius itu 5, Reaumur itu 4, Fahrenheit itu 9 ditambah 32. Ya. Nah, akan Ibu jelaskan di sini. Nih, lihat. Contoh soalnya. Nih. Sebuah termometer menunjukkan 122 derajat Fahrenheit. Ibu ulangi, sebuah termometer menunjukkan 122 derajat Fahrenheit. Fahrenheit F ya, kalau Celcius C ya, kalau Reaumur R lambangnya ya. Kemudian tentukan suhu tersebut dalam skala Celcius dan Reaumur. Nah, tadi ini sudah rumus ya, ya. Kita jawab. Celcius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9 ditambah 32. Ya, ini sudah rumus ya, ya. Jadi ini sudah rumus. Kita jawab. Nah, Celcius. Nah, Celcius itu kan rumusnya 5. Ya, tadi Celcius rumusnya 5. Sedangkan Fahrenheit itu sudah diketahui tadi 122 derajat Fahrenheit. Jadi kan Fahrenheit 9. Ini kenapa dikurang 32, Bu, bukan ditambah 32? Karena kalau kita mencari Celcius dan Reaumur, kita dikurangin 32. Ya, tapi nih lihat 5/9 dikali
Nah, 122 dari mana tadi Fahrenheit yang sudah diketahui? 122 derajat Fahrenheit dikurang 32. Lihat. Jadi ini 122 dikurang 32 sama dengan 90. 90 dibagi 9, 10 dikali 5. Jadi 50 derajat Celcius sudah diketemukan. Berarti Celciusnya adalah 50 derajat Celcius. Nah, kalau reamurnya, Bu, 4 dari mana? Tadi rumus yang tadi. Kalau Celcius itu 5, perbandingannya reamur 4. Nah, kalau Fahrenheit, nah tadi 9 plus 32. Tapi karena Fahrenheitnya sudah diketahui, nah sekarang tinggal reamurnya sama reamur. Karena di sini 4, 9. 9 ini dari Fahrenheit. Nah, jadi 122 dikurang 32, nah 90. 90 dibagi 9, 10 dikali 4, 40 derajat reamur. Jadi sudah diketahui tadi ya, Celciusnya 50 derajat Celcius, kemudian reamurnya 40 derajat reamur. Nah, sampai di sini penjelasan dari Ibu ya. Kalian pahami, kalian lihat dan kalian fokus ya. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.